Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 2, ayat 3, ayat 10 dan ayat 12. Firman Tuhan berkata, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat yang ke-12, Raja berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat di atas ini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin yang mengajarkan arti kasih karunia Allah. Dalam perumpamaan perjamuan kawin ini, siapakah yang mendapatkan kasih karunia Allah? Mereka yang mendapatkan kasih karunia Allah adalah orang-orang yang ada di lorong-lorong jalan. Ada orang baik, ada orang jahat, dan semua mereka diundang ke pesta perjamuan kawin. Kenapa yang diundang orang-orang yang di lorong? Karena tamu kehormatan atau tamu spesial yang diundang oleh raja tidak mau datang. Apa arti firman Tuhan ini secara rohani? Artinya adalah sesungguhnya Yesus pertama-tama datang ke dunia ini untuk menyelamatkan bangsa Israel. Makanya firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat 24, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel." Namun karena bangsa Israel menolak Yesus, maka Injil keselamatan ini justru sampai kepada bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia. Dalilnya Roma 11 ayat yang ke-11. Sungguh kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Kita tidak layak diselamatkan, tapi kita beroleh kasih karunia Allah. Kita tidak layak dikasihani, tapi kita beroleh belas kasihan. Seharusnya kita bersyukur untuk kasih karunia Allah ini. Sayangnya banyak dari antara kita yang hadir justru bersikap seperti mereka yang hadir di pesta perjamuan kawin itu. Mereka tidak mengenakan pakaian pesta. Betul yang diundang dalam perjamuan kawin itu adalah semua golongan, ada yang miskin atau rakyat biasa, tapi raja tetap saja menghendaki mereka yang diundang mengenakan pakaian pesta. Artinya adalah Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita seadanya. Tuhan ingin kita menerima kasih karunia, tapi kita juga harus berubah dan benar-benar bertobat. Mungkin masa lalu kita buruk, hidup lama kita penuh dengan dosa, tetapi kita harus bersyukur karena kita menerima kasih karunia Allah. Kita harus benar-benar berubah dan mengenakan kehidupan yang baru. Tidak boleh ada baju compang-camping di perjamuan kawin raja. Semuanya harus mengenakan pakaian pesta. Hari ini, apakah kita sudah mengenakan pakaian pesta atau hidup dalam pertobatan? Yang terakhir, penginjilan lewat apologet Kristen yang dilakukan oleh Edis TV sungguh sangat positif. Saya melihat banyak jiwa-jiwa yang percaya Yesus dan mendapat kasih karunia Allah. Dan kepada Anda yang sudah percaya Yesus, saya katakan, hiduplah dalam pertobatan. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Dan peganglah apa yang sudah Anda dapatkan. Jangan sampai terlepas. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.